2022-0001. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Tadris Biologi dari kelas 4A. Di video kali ini saya akan melakukan media pembelajaran mengenai karakteristik makhluk hidup, ciri-ciri makhluk hidup, dan klasifikasi makhluk hidup untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah kurikulum pendidikan yang diberikan oleh dosen pengampu Ibu Depi Novalian MPD yang terhormat. Nah, penasaran kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Morning, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ya. Masih semangat? Coba ibu tes dulu semangatnya. Kalau ibu bilang hai, kalian bilang halo ya. Ya, alhamdulillah semuanya sangat bersemangat. Sebelum kita awali pembelajaran kita hari ini, ibu absen terlebih dahulu ya. Ya, alhamdulillah hadir semua. Dan ibu persilahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Baik anak-anak, ada yang masih ingat materi kita untuk hari ini? Ya, tepat sekali materi kita pada hari ini yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Coba sekarang anak-anak semua perhatikan ke depan. Nah, ayo, bisakah kalian menunjukkan mana saja yang termasuk makhluk hidup dan mana yang bukan makhluk hidup pada media gambar yang ibu tayangkan? Materi yang ada di bumi ini atau segala sesuatu yang ada di bumi ini bisa kita kelompokkan menjadi dua kategori. Kategori yang pertama, benda hidup, dan yang kedua, benda mati. Dan antara benda hidup dan benda mati itu dibedakan berdasarkan ada atau tidaknya ciri-ciri kehidupan. Yuk kita kenali ciri-ciri kehidupan itu. Apa saja sih? Yang pertama, bergerak. Bergerak ada dua macam. Pertama, gerak aktif. Gerak ini mudah sekali kita amati karena pergerakannya itu berpindah. Terjadi pada manusia dan hewan. Dan yang kedua adalah gerak pasif. Gerak ini pergerakannya sangat lambat sehingga susah untuk kita amati. Pergerakan ini terjadi pada tumbuhan. Nah, sekarang coba kalian amati. Orang yang sedang naik motor, apakah motor termasuk benda hidup atau tidak? Karena pergerakannya dibantu oleh manusia. Jika tidak dibantu manusia, maka motor tidak akan bergerak. Lalu selanjutnya adalah bernapas. Secara umum, makhluk hidup bernapas dengan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Setiap makhluk hidup memiliki alat atau organ pernapasannya masing-masing. Seperti manusia menggunakan paru-paru, insang digunakan oleh ikan, dan tumbuhan menggunakan stomata dan lentisel. Selanjutnya, tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang itu adalah perbedaan yang berbeda. Jadi, tumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran atau volume sel tubuh, sedangkan berkembang adalah proses menuju pendewasaan atau dengan kata lain proses bertambahnya kemampuan atau struktur dan fungsi alat tubuh. Tumbuh dan berkembang selalu terjadi bersama karena semakin besar ukuran tubuhmu, semakin bertambah pula struktur dan fungsi alat tubuhmu. Kemudian berkembang biak atau reproduksi. Berkembang biak merupakan kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan. Makhluk hidup berkembang biak untuk melestarikan keturunan agar tidak punah. Cara makhluk hidup berkembang biak pun ada macam-macam. Ada perkembangbiakan generatif dan ada juga perkembangbiakan vegetatif. Nah, perkembangbiakan yang dua macam ini, yang pertama reproduksi genetatif. Reproduksi ini adalah cara memperbanyak diri untuk melibatkan proses peleburan sel jantan dan sel betina, atau dengan kata lain melalui pembuahan. Atau pada tumbuhan ini bisa dilakukan hanya pada tumbuhan yang memiliki bunga dan buah. Sedangkan pada hewan ini bisa terjadi secara opipar, pipipar, dan opopipar. Reproduksi vegetatif merupakan cara memperbanyak diri tanpa melewati proses peleburan. Dua sel gamet itu artinya hanya dengan satu induk tumbuhan saja
itu dapat memperbanyak diri, menghasilkan keturunan, memiliki sikap identik dengan induknya. Nah, kembali lagi kepada perkembangbiakan yang kedua, yaitu reproduksi vegetatif. Pada tumbuhan itu bisa terjadi secara alami dan juga buatan. Vegetatif alami pada hewan contohnya adalah seperti membelah diri yang terjadi pada amuba. Untuk tumbuhan bisa secara rizoma atau rimpang, contohnya kunyit, umbi batang, contohnya kentang, kemudian umbi akar, contohnya singkong, geragih atau stolon, contohnya rumput teki, umbi lapis, contohnya bawang, tunas apendatif, contohnya cocor bebek, dan yang terakhir tunas contohnya terdapat pada pohon pisang. Nah, jadi untuk vegetatif buatan sebetulnya banyak sekali. Contohnya seperti stek, sambung, atonton, akolasi, cangkok, dan masih banyak lagi. Cuma ibu di sini hanya memberikan contoh gambar cangkok saja. Selanjutnya memerlukan makan semua. Makhluk hidup memerlukan makanan untuk menghasilkan energi. Energi ini digunakan untuk beraktivitas, bermain, belajar, berolahraga, atau yang lainnya. Berdasarkan sumber makanannya, makhluk hidup dibagi menjadi dua, yaitu heterotrop dan autotrop. Manusia dan hewan termasuk ke dalam organisme heterotrop karena tidak dapat membuat makanannya sendiri. Makhluk hidup ini memperoleh makanan dengan cara memakan makhluk hidup lainnya. Berbeda dengan tumbuhan. Tumbuhan bisa membuat makanannya sendiri dengan cara fotosintesis. Oleh karena itu, tumbuhan termasuk ke dalam organisme autotrop. Ekskresi adalah proses mengeluarkan zat-zat sisanya sudah tidak digunakan oleh tubuh. Zat yang dikeluarkan bisa berupa feses, urin, keringat, atau karbon dioksida. Selanjutnya peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Ini artinya semua makhluk hidup itu peka terhadap rangsangan di lingkungan sekitarnya yang berasal dari dalam tubuh maupun di luar tubuh. Rangsangan dari dalam tubuh misalnya seperti air kecil karena kantong kemih yang penuh dengan urin, atau rasa lapar yang muncul karena memang sudah saatnya makan. Nah, untuk rangsangan dari luar tubuh seperti cahaya, bunyi, kemudian rasa dan sentuhan itu bisa dirasakan oleh manusia, hewan karena memiliki alat indera. Contohnya ketika ada temanmu yang kentut dan kentutnya itu mengeluarkan bau yang tidak sedap, tentunya kamu akan langsung menutup hidung kan. Nah, tentunya di situ artinya kamu peka terhadap rangsangan. Lalu bagaimana dengan tumbuhan? Ayo, siapa yang tahu? Ya, tepat. Oke, Pak Dida tahu. Oke, benar sekali. Nah, jadi walaupun tumbuhan tidak memiliki indera, tetapi tumbuhan bisa tetap peka terhadap rangsangan loh. Contohnya putih malu, ketika kamu sentuh, ini akan menutup. Ya, terakhir adalah adaptasi. Adaptasi merupakan penyesuaian diri dengan lingkungannya. Adaptasi bisa dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, adaptasi menyesuaikan bentuk tubuh terhadap lingkungannya. Contohnya, bebek yang memiliki kaki berselaput untuk berjalan di lumpur. Kemudian, burung perikan yang memiliki paruh besar untuk menangkap ikan. Kemudian, ada kaktus yang memiliki daun tipis dan tebal untuk mengurangi penguapan. Yang kedua adalah adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi ini adalah penyesuaian fungsi tubuh terhadap lingkungannya. Berbeda dengan adaptasi morfologi. Ini anak-anak, kalau adaptasi morfologi kan kita bisa lihat langsung. Nah, kalau adaptasi fisiologi ini tidak bisa kita lihat. Contohnya seperti sapi. Sapi memiliki enzim selulosa untuk mencerna serat tumbuhan. Selanjutnya atau yang terakhir, adaptasi tingkah laku adalah penyesuaian tingkah laku terhadap lingkungannya. Biasanya ini dilakukan melindungi diri dari serangan musuh.
dimulai dari bergerak, kemudian bernapas, tumbuh dan berkembang biak, lalu memutuskan makan, ekspresi, peka terhadap rangsangan, jelas, menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Jika salah satunya tidak ada, maka benda tersebut tidak bisa digolongkan sebagai makhluk hidup. Ya, anak-anak, sekarang kita kembali beralih ke gambar di opening. Yuk, coba kalian sebutkan benda hidup dan benda mati yang ada di gambar ini. Ya, kemudian karena berhubung waktunya sudah habis, maka pertanyaan yang Ibu bacakan tadi PR ya, silahkan dikumpulkan di meja Ibu minggu depan sesuai jadwal masuk kita. Baik, bersiap ketua kelas untuk memimpin doa pulang ya. Oke, sebelum pulang, kembali Ibu tes semangat dan kekompakan kalian ya. Kalau Ibu bilang hai, kalian bilang halo ya. Wah, nampaknya masih memang bersemangat nih. Ternyata, oke, terima kasih anak-anak semua atas waktu dan antusiasnya untuk belajar hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan berkah untuk kita semua.